Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nafa Irham. Di video kali ini aku mau bikin video tentang Q&A Manjakani yang di sini banyak banget komennya. Jadi aku mau jawabin semua yang ada di kolom komentar video aku. Yang paling terbanyak dulu, yang paling terbanyak itu yaitu tentang Manjakani. Jadi aku mau bahas tentang Manjakani dulu ya. Ya, di sini udah banyak banget komentarnya, banyak komen, banyak pertanyaan dari kalian semua. Cuma aku belum sempat jawabin satu persatu. Jadi aku mau jawab di sini aja biar lebih jelas aja gitu ke kalian ya. Gimana? Dan lebih merata aja semuanya gitu. Aku ini sambil cari videonya, jadi ribet ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu ya, kita jangan lama-lama, langsung aja ke videonya, ke pertanyaan-pertanyaannya. Aku pilih dari pertanyaan yang paling bawah dulu, yang paling bawah, dan mungkin ini bisa sampai 2 season, 2 video atau 2 file video, cuma aku nggak tahu, mungkin juga bisa dijawab dalam satu video aja. Jadi kita mulai aja ya. Mana ya yang Manjakani, karena banyak banget yang bertanya banget di sini. Yang kedua itu ada komentar terbanyak, yang kedua itu ada di videonya paket pemula. Nah, di situ juga nanti aku mau bikin videonya. Terus yang ketiga itu video terbanyak itu yaitu di Salimah Slim. Jadi nanti aku akan bikin videonya masing-masing, tapi di sini aku akan jelasin dulu tentang Salimah Manjakani SR12 ya. Mana ya videonya? Aku bingung sendiri nyari videonya. Ini. Di sini komentarnya banyak banget, kelihatan nggak? Jadi aku mau jawabin satu persatu dari yang paling bawah dulu. Oke, katanya dari Rita Suharti. Di sini aku sebutin aja namanya. Kak, kalau lagi hamil boleh nggak sih minum Manjakani buat merapatkan Miss V, katanya gitu. Buat ibu hamil, Manjakani ini benar-benar dilarang banget. Karena apa? Karena Manjakani ini kan sifatnya mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam, maksudnya mengeluarkan kotoran-kotoran, mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam. Jadi lebih baik tidak, dan memang bukan lebih baik lagi, memang tidak boleh gitu, tidak dianjurkan untuk ibu hamil minum Manjakani ya. Karena sifatnya ini adalah mengeluarkan, takutnya kenapa-napa pada janinnya. Terus yang kedua, di mana belinya? Di aku. Nanti aku cantumin link Shopee-nya di bawah. Terus, Kak, kalau buat mengobati wasir bisa kan? Oh iya, Manjakani ini bisa untuk mengobati wasir. Gimana caranya? Itu pakai Manjakani yang kapsul. Pakai Manjakani kapsul sekitar 2 atau secukupnya lah ya, 2 kapsul atau berapa, dicampur dengan VCO. Nanti dijadiin pasta, dan jadiin pasta terus dioles ke duburnya yang ada wasirnya itu gitu. Nanti kempes sendiri dalam seiring berjalannya waktu ya, nggak sekaligus kempes, tapi dengan berulang. Terus belinya di apotek ada nggak ya? Mungkin ada, tapi nggak tahu juga ya, karena memang SR12 ini biasanya didapatkan di agen-agen. Mungkin ada gerai agennya, nah di situ kalian bisa beli. Kak, aku kan udah beli, ini dianjurkan minum setelah haid, tapi aku udah sebulan lebih nggak haid. Kira-kira minum SR12 nya bakalan haid nggak ya? Kita gitu. Oh, untuk yang ini, jadi kalian kalau yang mau promil memang dianjurkan untuk setelah haid. Tapi kalau misalkan kalian mau melancarkan haid, kalian minum aja langsung. Nanti juga keluar haidnya kok. Jadi nggak usah nunggu haid dulu. Kalau yang nunggu haid itu adalah yang untuk promil. Kalau misalkan untuk melancarkan haid,
itu bisa sebelum haidnya gitu ya. Untuk promil juga bisa sih, sebelum haid diminum dulu, nanti berhenti setelah haid baru deh dijalankan prosedur promilnya gitu. Prosedur promil udah aku ada videonya ya sendiri ya, video tentang manjakani untuk promil. Untuk terus, Kak ini aman nggak buat busui? Aman insya Allah ya. Terus punya keluhan keputihan cair, terus berbau menyengat. Kalau konsumsi manjakani setelah bersih misinya bakalan ketergantungan apa enggak? Itu bukan ketergantungan, tapi yang dirawat sama yang nggak dirawat itu beda hasilnya. Jadi perawatan itu harus skala continue gitu, nggak bisa sekarang perawatan besok enggak. Jadi kayak ya namanya yang dirawat sama yang nggak dirawat itu pasti beda ya. Terus Kak, kalau haidnya nggak lancar bisa nggak? Terus kalau nggak dimasukin langsung diminum nggak apa-apa? Oh jadi manjakani ini untuk sekarang lebih baik diminum aja, memang tidak usah dimasukin, karena dimasukkan itu harus ada prosedurnya, atau maksudnya harus ada pengawasan dari orang-orang yang berpengalaman atau dalam ahlinya gitu ya. Terus maaf bun, mau tanya, saya baru aja minum 2 pil manjakani terus flek-flek keluar lagi. Sekarang saya dalam kondisi sering keluar flek-flek, tapi terus berhenti ngeflek lagi kayak gitu. Sering keputihan juga. Saat ini saya KB 3 bulan. Terima kasih. Itu karena hormon KB 3 bulannya ya. Dulu juga aku pernah KB 3 bulan ngeflek terus, kata bidan akunya katanya itu nggak cocok, jadi aku waktu itu ganti ke IUD. Jadi untuk yang KB 3 bulan ini memang tidak haid, tapi kalau misalkan kalian keluar flek terus berarti itu tidak cocok ya. Terus maaf mau nanya, apakah benar H-2 menuju masa subur wanita si suaminya diperbolehkan minum manjakani? Apa manfaatnya? Sebenarnya untuk yang promil itu si suami bukan diharuskan sih, dibolehkan minum manjakani 1 kali 1 dalam sehari, itu 1 kali aja. Untuk apa? Untuk menyehatkan spermanya gitu. Jadi nanti spermanya sehat, otomatis bisa membuahi dengan baik dan benar. Kak, saya kan keputihan, udah periksa ke dokter, minum obat, bahkan dikasih obat yang dimasukkan ke vagina pun tetap nggak ada perubahan. Mau pindah ke herbal, kira-kira ini benar-benar aman nggak sih? Dan benar-benar bisa mengatasi keputihan nggak sih? Katanya gitu. Insya Allah ini aman, dan BPOM juga, jadi kalian jangan khawatir, jangan takut juga, langsung cus aja beli dan perawatan pakai ini. Aku pun dulu nggak percaya, tapi ternyata setelah membuktikan ya mantap. Terus Kak, aku minum manjakani kapsul, haid aku kok jadi sedikit ya, katanya gitu. Itu kemungkinan hormonnya ya, jadi bisa jadi itu hormon kalian tidak seimbang. Sebenarnya manjakani ini bahkan mengeluarkan gitu, kayak merangsang untuk mengeluarkan. Di sini juga ada yang komen, Nita Ronita katanya jangan diminum ketika sedang haid Kak. Iya betul, itu jangan diminum ketika sedang haid sayang. Terus Kak, apakah ini dari siapa? Azria Rafiq Syaputra. Kak, apakah ibu menyusui boleh minum SR12? Udah tadi jawab ya, boleh, insya Allah aman. Reaksinya setelah dipakai apa Kak? Mantap. Reaksinya setelah dipakai mantap ya. Untuk ibu-ibu, mungkin untuk yang sudah menikah mungkin bisa mencobanya langsung dan ngasih testimoninya langsung gitu. Untuk keputihan bersih, tapi untuk keputihan itu biasanya di hari ke 1, 2, 3 itu biasanya keluar terus keputihannya banyak, kayak mungkin bahkan bisa sampai gede-gede, kayak keluar kayak kapas gitu, kayak kapas yang basah gitu ya. Memang seperti itu mengeluarkan dulu, nanti kesananya bersih gitu ya. Teh ini emang harus dimasukin ya kalau buat promil? Boleh nggak sih cuma diminum aja? Boleh sayang. Kalaupun dimasukin memang agak takut ya agak risih juga, harus dalam pengawasan dokter juga. Kakak memperlancar apa ini dari Citra Lestari. Kakak memperlancarkan haid bisa nggak? Saya 3 bulan tidak haid Kak. Bisa banget sayangku, langsung aja cus order. Link Shopee ditaruh di bawah ya. Itu langsung ke link Shopee penjualan manjakani.
Kakak kalau misalnya kita lupa minum, terus pas malamnya kita minum sekaligus 2 butir, boleh nggak sih kakak? Boleh sayang, aku juga bisa langsung 3 butir dalam sekali minum, itu malam. Terus juga ada yang julid saya. Juara resep MA katanya gitu ya. Memang ini manjakani Aceh juga sama, cuma bedanya mungkin dalam merek dan kita udah BPOM juga ya, tapi kita nggak tahu juga kalau yang manjakani lain juga mungkin ada yang BPOM. Kita sudah proses BPOM dan aman, terus juga kita insya Allah halal, dan memang ini manjakani Aceh, memang ini manjakani dari Aceh gitu, cuma mungkin beda mereknya aja ya sayang ya. Kak, tolong jawab biasanya berapa kali pemakaian benar-benar sembuh? Soalnya aku mengalami keputihan yang parah. Dari Sherly Mona. Ya, kata aku sih, aku dulu minum seminggu aja udah bersih kok. Itu aku keputihan parah banget ya dulu ya. Tapi pas minum ini, dalam seminggu itu bersih, insya Allah ya. Tapi pas hari ke-1, kedua, ketiga, jangan kaget, itu bakalan banyak banget keluar keputihan dulu, kayak kapas-kapas putih gitu. Selanjutnya insya Allah nggak aman. Insya Allah nggak aman, insya Allah bersih, maksudnya astagfirullahaladzim. Kak, tolong dijawab, manjakani ini saya udah 2 bulan haid keluar dikit-dikit. Apakah saat ini boleh dikonsumsi? Awalnya ada keluhan haid tidak teratur nggak? Kalau misalkan haidnya tidak teratur, memang biasanya suka flek-flek dulu keluar terus. Nanti lama-lama haidnya bakal teratur lagi gitu ya. Terus di sini aku mau nyantai-nyantai ya, sambil ngobrol sambil santai aja. Kak, tolong dijawab dong. Ini udah aku jawab dari tadi. Manjakani ini saya udah 2 bulan haidnya keluar dikit. Udah ya tadi ya. Kak, kalau buat diminum sama dimasukin mispi boleh kan? Boleh. Tapi kalau dimasukin mispi itu harus sesuai prosedur. Maksudnya harus dalam pengawasan orang-orang yang ahlinya ya, bisa bidan, bisa dokter kandungan atau dokter apapun itu, spog itu harus sesuai prosedur dan harus dalam pengawasan. Kalau misalkan kalian sudah ahli ya sudah, silakan. Soalnya itu harus keluar lagi si biji manjakaninya dengan butirannya. Kalau misalkan tidak keluar, itu kalian harus korek lagi ke dalam gitu ya. Diminum sama dimasukin barengan kak, pilih salah satu aja ya. Lebih bagus mana? Saya tidak, kalau lebih bagus mana dengan merek lain aku tidak bisa menjawabnya, karena itu punya plus minusnya masing-masing sendiri, dan aku tidak mau menjatuhkan produk lainnya gitu ya sayang ya. Kak, aku udah pakai selama seminggu tapi kotorannya nggak keluar, tapi mispiku kok terasa panas ya. Ada keluhan apa sayang sebelumnya? Konsultasikan dulu ya ke agennya, mungkin pertamanya ada keluhan apa. Untuk konsumsi manjakaninya ini untuk apa dulu gitu ya. Nanti kalian bisa konsultasi ke agennya dulu ya. Karena beda-beda cara minumnya. Kalau untuk penyakit ini misalkan untuk kista minumnya gini, untuk promil gini, untuk perawatan biasa aja gini. Jadi beda dosis ya. Kak, gimana aturan minumnya untuk promil? Udah ada videonya di video manjakannya untuk promil ya sayang ya. Sekali minum 3 kapsul untuk sehari kak? Iya, jadi pagi, siang, malam. Tapi kalau lupa di 3 kaliin sekaligus pun nggak apa-apa. Aku pun mengalaminya. Aku pun langsung minum 3 pil sekaligus. Itu nggak apa-apa. Kalau kapsul aku suka melek-melek ya, jadi aku sukanya yang butir. Terus berarti nggak diharuskan dimasukkan ke misfi dong kak? Berarti nggak apa-apa ya kalau diminum aja? Nggak apa-apa sayang, diminum aja. Barusan aku coba dimasukin ke misfi tapi takut terlalu dalam masuknya. Gimana? Barusan aku coba masukin ke misfi tapi takut terlalu dalam masukinnya kak. Apakah nggak apa-apa? Ya dirasa-rasa aja masukinnya terlalu dalam apa enggak. Kakak boleh diminum sama obat dari dokter enggak? Tanya dulu ke dokternya sayang ya.
obatnya obat apa dulu gitu. Ini masih belum banyak yang terjawab. Satu tuh di sini HP-nya HP ini sih kayak mas. Ya segitu dulu deh, nanti aku bikin part 2 nya mungkin ya, karena kayaknya ini durasinya udah terlalu panjang juga. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton dan see you my next video. Bye bye.